Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengutus Putramu Yesus sebagai anggur baru, supaya wadah yang lama dalam hati kami, dalam hidup kami, berubah, sehingga kami bisa mengalami kehadiran Yesus yang mengubah, yang membentuk kami menjadi manusia yang baru. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak sekali lagi untuk melihat bahwa perubahan hidup, warna hidup harus kita jalankan, harus kita miliki supaya kita bisa menerima anggur yang baru. Supaya kain yang baru tidak merusak kain yang lama. Dan untuk itu maka kita diajak untuk berpuasa. Berpuasa berarti bahwa kita harus mengurangi, katakanlah makan, minum, tapi bukan hanya soal fisik, tapi soal mengurangi nafsu-nafsu, dorongan-dorongan kita yang tidak teratur. Bukan hanya secara mental, secara bahwa kita harus berubah, kita harus mengurangi, menguatkan daya-daya positif kita, mengurangi daya-daya negatif ini, mengurangi kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Berbagai macam nafsu, dengan berpuasa kita menjadi lebih kuat karena kita mendorong keinginan kuat untuk bertahan. Dan menurut penyelidikan terakhir bahwa puasa itu adalah sesuatu yang menyehatkan, karena dengan berpuasa kita mengembalikan sel-sel kita yang rusak, yang telah hancur itu menjadi baru. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, puasa bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara mental, tapi juga terlebih adalah secara spiritual, bahwa kita bertanya bahwa tubuh kita, raga kita punya daya kemampuan yang terbatas. Ya, tubuh kita yang fana ini, kehidupan kita yang fana ini tidak dapat hanya kita penuhi dengan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kita. Yang sering menjatuhkan kita itu karena nafsu kita yang tidak teratur. Sekali lagi, nafsu kita yang tidak teratur. Kita inginkan apa yang kita maui, kita penuhi apa yang kita maui. Maka sangatlah penting untuk berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Katolik adalah puasa yang karena Kristus. Jadi kita puasa bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara mental, bukan hanya secara diet, tetapi lebih daripada itu, puasa kita karena Kristus. Nah, puasa kita tuh seperti apa? Maka kalau kita perhatikan dalam masa Prapaskah, puasa kita sangat-sangat rileks, sangat yang tidak dipaksa, gitu. Tapi sesuatu yang biasa-biasa aja, yang sederhana. Itu mau menunjukkan kepada kita puasa kita bukan hanya sesuatu yang menurut aturan, menurut tata krama, menurut kebaikan apapun, tapi karena Kristus. Ya, saya berpuasa karena Kristus, karena ingin saya mau mendekat kepada Kristus. Maka saya belajar untuk mengatur diriku sedemikian rupa sesuai dengan umurku, untuk mengalami, mendengarkan dengan baik apa yang menjadi kehendak Kristus. Pertanyaan kita adalah, Tuhan mau apa dengan aku, dengan fisikku ini, dengan keterbatasanku ini, dengan kerapuhanku, dengan ketidakmampuanku. Puasa itu menunjukkan bahwa kita yang positif, kekuatan iron will kita, kehendak kita menjadi baja gitu. Iron will. Kehendak untuk memperbaiki diri, kehendak untuk menjadi lebih kudus, kehendak untuk menjadi membersihkan seluruh diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan disiplin. Maka Yesus mengatakan bentuk puasa yang mungkin bisa kita ketahui adalah ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami ketidakberdayaan dalam hidup ini. Kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan dan kemampuan kita. Disitulah kita berpuasa. Disitulah kita secara disiplin memberikan waktu yang cukup untuk berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Itulah kita berpuasa, dan kita
kita membaca kitab suci, kita merenungkan, kita berdialog, kita diam, kita hening, kita sunyi. Itu adalah bentuk puasa yang sangat baik untuk mendapatkan jawaban atas kehidupan kita yang sangat tidak mudah ini, yang tidak dapat memberikan jawaban sepenuhnya. Ya. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga dengan puasa Kristus ini itu berarti bahwa penderitaan, masalah kehidupan kita tidak dapat menyelesaikan semua, maka kita bersandar kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan, kita diam bersama Tuhan, kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi dalam hidup kita dengan segala problem yang kita hadapi. Kalau kita hanya mau menjawab menyelesaikan dengan pemikiran dan kehendak kita sendiri, kita tidak dapat. Nah, disitulah saudara arti puasa dan makna puasa bagi kita orang Katolik. Kita semakin mendekat dengan Tuhan, dan kita juga semakin mengalami penderitaan Dia, hidup dalam penderitaan Dia, hidup dalam paradoks kehidupan, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam ambiguitas. Kita terima, dan ketegangan-ketegangan itulah antara kehendakku dan kehendak Tuhan. Dan kita akhirnya harus menunduk kepada kehendak Tuhan. Dan itulah jawaban Tuhan kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dengan disiplin mencari waktu untuk bersemuka hidup di hadirat Tuhan. Meluangkan waktu saat-saat penting di mana kita memahami Tuhan mau apa denganku. Dan yang ketiga adalah puasa itu bermunyi makna yang sangat dalam ketika kita belajar dan diajak untuk mendengarkan Roh Kudus, Roh Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Ya, Roh yang menggerakkan kita untuk berbuat baik, untuk menjadi kudus. Disitulah saudara makna puasa, kita mendengarkan dan peka akan kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati Anda, semoga Tuhan melindungi Anda, dan semoga Tuhan mengasihi Anda, dan semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati hidup Anda, keluarga Anda, dan memberkati HP ini, HP Anda masing-masing, supaya dibebaskan dari pengaruh-pengaruh jahat yang membawa kita kepada kecelakaan atau ke penderitaan yang berkelanjutan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati HP ini, dan kita menjadi kudus, menjadi baik, mendengarkan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.